Halo minasan, kali ini Dike akan menceritakan alur anime Ninja Kamui episode 6. Tak bosan-bosannya Dike menyarankan agar kalian nonton anime ini secara langsung karena dijamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir ke sini adalah pilihan yang paling tepat karena Dike dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Sebelum lanjut, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian and enjoy! Di tengah kobaran api itu, Zai dan para elit ninja robot agak bingung mengapa robot Asuka menyelamatkan Higan. Namun Lil tidak peduli, dan dia akan melakukan perburuan serius untuk menangkap Asuka ataupun Higan. Pada keesokan paginya, pihak berwajib mendapatkan laporan masuk mengenai ledakan hebat semalam. Pemerintah setempat pun segera mengambil alih dan memutuskan bahwa ledakan tersebut disebabkan oleh sesuatu yang tidak terlalu penting. Pagi itu juga Master Yamaji memberitahukan pada seluruh pasukan mata-matanya bahwa Asuka telah berkhianat dan melindungi Higan yang merupakan musuh terbesar organisasi ini. Yamaji pun memerintahkan pada seluruh pasukannya untuk mengejar Asuka dan Higan, serta tidak membiarkan keduanya keluar dari Aosa City. Tentu saja para mata-mata itu mulai bergerak secepat kilat demi menjalankan perintah bosnya. Di sisi lain, Higan baru saja sadar dari pingsannya. Dia nampak dirawat sangat intensif di dalam tabung penyembuh berteknologi nano. Asuka pun meminta Higan tidak banyak bergerak karena membutuhkan waktu yang lama agar lelaki itu bisa pulih kembali. Asuka lantas membuka helmnya dan ternyata dia adalah Emma Samanda. Dia pun meminta maaf karena selama ini selalu menyembunyikan identitasnya. Selain itu, Emma juga menyamar dan wajah yang terlihat selama ini bukanlah wajah aslinya, karena dia juga menggunakan hologram yang sama seperti Higan dulu. Emma melakukan ini hanya untuk mendekati Higan saja. Misi yang diterimanya dari kepala organisasi adalah untuk menyelidiki Higan. Sebelumnya Higan pernah mati lalu dibangkitkan kembali dengan teknik rahasia. Selama teknik rahasia itu belum terungkap, mau mati berapa kali pun Higan akan selalu bangkit kembali. Setidaknya itu adalah pemikiran Emma tentang teknik spesial Higan. Teknik rahasia hanya digunakan di tengah gentingnya pertempuran. Untuk itulah Emma bertugas mengamati pergerakan Higan dari dekat demi mengungkap metode teknik rahasia tersebut. Dia pun harus menyamar sebagai agen FBI untuk menjalankan misinya. Bahkan agen Mike Morris yang merupakan partnernya sama sekali tidak mengetahui tentang hal ini. Bagi Emma, Mike tidak lebih dari seorang warga sipil biasa saja. Emma juga mengungkapkan kalau dirinya adalah sosok lelaki misterius yang selama ini membantu Higan untuk menembus sistem pertahanan Aosa City. Dia menggunakan sebuah device canggih yang bisa mengubah suaranya menjadi seorang lelaki. Higan pun agak kaget mengetahui hal ini. Dia pun bertanya, mengapa Emma repot-repot membantunya seperti itu? Emma pun berkata kalau dirinya memiliki tujuan tersendiri, dan untuk mewujudkan tujuannya itu, dia tidak bisa membiarkan Higan mati begitu saja. Di sini Emma memastikan bahwa Higan akan tewas jika kembali bertarung melawan robot para elit ninja. Sekalipun si Higan memakai teknik rahasianya, sangat mustahil baginya bisa selamat dari situasi seperti kemarin. Namun demikian bukan berarti tidak ada cara. Emma pun mengambil sebuah benda dari dalam koper, di mana itu adalah helm robot yang merupakan satu-satunya solusi untuk mengalahkan para elit ninja atau petinggi Aosa. Emma menyampaikan kalau setelan atau gear ini adalah Kusoku. Gear ini merupakan setelan tempur berkualitas tinggi, di mana pakaian ini dirancang secara khusus untuk memaksimalkan semua teknik ninja. Proses pembuatannya memerlukan data sejarah ninja selama 600 tahun, dan data itu dipadukan dengan teknologi mutakhir Aosa.
Emma pun mengungkapkan kalau dirinya adalah salah satu dari member tim pengembang Kusoku Gear. Disinilah diperlihatkan kalau Emma sedang berusaha merakit Kusoku Gear Kamui yang nantinya menjadi milik Higan. Begitu gear canggih ini selesai, bisa dipastikan benda itu akan menjadi tubuh baru Higan. Namun di sini upaya Emma mengalami kebuntuan. Pasalnya daya output Kusoku Gear Kamui sangat kurang. Dia memerlukan sebuah reaktor daya yang menjadi inti gear, dan suku cadang tersebut hanya tersedia di kantor pusat Auza. Jika memaksakan diri untuk mendapatkan spare part itu, maka hal tersebut sama saja menggali kuburan sendiri. Di waktu yang sama, Yamaji memeriksa laporan bawahannya tentang penyisiran beberapa lokasi yang ada di seluruh Auza City. Semua itu dilakukan hanya demi menemukan Asuka dan Higan. Sayangnya, walau sudah berusaha mencari kemanapun, namun semua pasukannya masih sangat kesulitan menemukan Asuka dan Higan. Layar komputer pun menunjukkan kalau beberapa wilayah sudah diperiksa dan hanya menyisakan sedikit lokasi saja. Yamaji pun mendapatkan penjelasan dari bawahannya kalau fasilitas instalasi pembuangan air selama 2 minggu terakhir ini telah mengonsumsi daya yang lumayan besar. Tak ayal tempat itu pun menjadi target operasi utama yang perlu dilakukan pemeriksaan secara detail. Saat itulah Big D mendatangi Yamaji dan dia menawarkan diri untuk melakukan pemeriksaan TKP. Kembali pada Emma, di mana dia telah menyelesaikan instalasi reaktor pada lapisan baja Gear Kamui. Gear Kamui itu sendiri adalah model prototipe yang dibuat dari awal dengan desain yang sangat modern. Gear ini dikhususkan untuk menghadapi pertempuran tingkat tertinggi. Cara kerjanya berbeda dengan gear lain, di mana dengan memakainya saja tidak akan cukup untuk mendapatkan seluruh potensi kekuatannya. Gear ini harus terhubung dengan otak usernya terlebih dulu, lalu kemudian akan beroperasi menurut gambaran mental yang terlihat di otak secara instan. Hal inilah yang membuat Gear Kamui bisa memberikan reaksi yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan gear lain. Semakin kuat user menggambarkan pergerakannya, maka semakin cepat dan kuatlah gear ini melakukannya. Dengan kata lain, gear ini merespons secara langsung tekad dan aksi penggunanya. Namun agar bisa bekerja secara maksimal, Gear Kamui harus melalui proses sinkronisasi dengan otak Higan. Emma menyampaikan bahwa selama proses sinkronisasi Higan akan tertidur pulas dan tidak akan bisa bangun apapun yang terjadi. Gadis ini pun berpesan, kalau Higan nanti mati lagi maka dia akan benar-benar tewas. Emma lantas mengungkapkan bahwa yang membangkitkan Higan dari kematian adalah dirinya. Gadis itu pun menunjukkan bukti topeng ninjanya, di mana malam itu dia menggunakan seni bela dirinya sendiri. Emma membekukan seluruh sel di tubuh Higan dengan menusukkan jarum khusus. Jarum itu pun membuat tubuh Higan mengalami mati suri. Dikarenakan sudah pernah digunakan, jarum tersebut akan menutup dan tidak akan bisa digunakan kembali. Saat itu juga Higan langsung bangkit dan mencengkeram Emma. Dengan keras dia bertanya mengapa Emma harus menyelamatkannya. Mengapa tidak menyelamatkan istri dan putranya saja? Jika istri dan putranya hidup, Higan sama sekali tidak memperdulikan nyawanya. Emma pun segera mengoperasikan jam tangan digitalnya hingga membuat Higan pingsan seketika. Sedetik kemudian alarm keamanan tiba-tiba menyala. Emma lantas mengakses komputernya dan dia melihat robot Big D lengkap dengan pasukan ninjanya. Emma pun sangat tertekan melihat Big D membuka paksa pintu persembunyiannya. Ternyata di dalam pintu itu ada sebuah bom, di mana bom itu langsung meledak dan seketika menghancurkan Big D beserta pasukannya. Faktanya si Big D telah termakan jebakan Emma. Namun si Emma tidak bisa bersantai-santai karena robot Lil telah menemukannya. Jelas saja Emma sangat terkejut. Lil mencari Emma dan Higan di seluruh penjuru kota dengan susah payah. Namun Lil sadar kalau Higan tidak mungkin berdiam diri di satu tempat. Jadi dia berasumsi kalau Emma dan Higan terus melakukan pergerakan. Setiap pergerakan benda apapun, server pengendali lalu lintas utama Auza pasti bisa melacaknya. Disinilah terungkap, sejak Emma dan Higan menghilang, ternyata ada satu kendaraan yang selalu bergerak tanpa henti, yaitu sebuah truk dengan box yang lumayan besar di belakangnya. Lil pun menilai Emma sangat pintar mengelabui semuanya, apalagi truk ini berjalan cepat dengan metode otomatis. Emma sendiri mulai tidak tenang,
Apalagi proses sinkronisasi gear Kamui baru berjalan 10%. Ketika robot Lil hendak memuntahkan serangan apinya, dengan cepat si Emma mengendalikan komputer dan membuat truk menancapkan gasnya. Tentu saja truk ini langsung hilang kendali dan berguling di tengah jalan. Sedetik kemudian Emma pun langsung keluar lengkap dengan gear robotnya. Kondisi ini pun membuat Lil sangat senang. Apalagi sebelumnya dia sangat memimpikan bisa bertarung dengan ninja yang menggunakan gear. Sementara itu di tempat lain Mike baru siuman dari pingsannya. Jason pun mengumpat dan marah-marah karena Mike telah mengingkari janjinya. Padahal sebelumnya Mike berjanji akan melindungi Jason jika terjadi hal buruk. Parahnya, ternyata Mike telah tertidur selama 10 hari. Jelas saja Mike sangat kaget dan langsung bangkit dari tempat tidurnya. Selama ini Jason selalu menunggu Mike sadar dan dia membayar dokter kenalannya untuk memberikan perawatan pada Mike. Mike pun sedikit kesal. Pasalnya si Jason telah menguras semua isi dompetnya untuk membayar semua biaya perawatan tersebut. Keduanya pun mulai ngobrol serius mengenai mengapa Mike diincar dan munculnya nama Emma Samantha di dalam database Auza. Walau sama sekali tidak bisa menghubungi Emma, namun Mike berharap bisa menemukan semua orang yang ada di dalam database itu. Namun Jason menyalahkan Mike karena dia saat ini tidak memiliki tempat untuk pulang. Itu artinya Jason tidak bisa lagi melakukan peretasan pada server Auza. Mike pun pesimis, apalagi komputer bukanlah bidang keahliannya. Namun seketika itu dia tersentak ketika mengingat kalau Emma memiliki sebuah mobil jadul yang di dalamnya terdapat sistem komputer super canggih. Pertarungan Lil dan Emma pun terus berlangsung, dan keduanya tidak berhenti menunjukkan powernya masing-masing. Di tengah pertarungan itu, Emma nampak meretas truk besar Auza beserta banyak drone yang kemudian menyerang Lil secara bersamaan. Dengan kesal, Emma menyebut kalau Lil adalah pria pendek menjengkelkan yang hanya mencari sensasi saja. Hal ini bisa dibuktikan dengan Lil yang datang sendiri bertarung tanpa memberitahukan elit ninja yang lainnya. Lil pun membenarkan pernyataan Emma, dan sejak sedari awal dia tidak begitu peduli dengan organisasi. Dia pun menghancurkan truk dan membakar semua drone di udara dengan begitu brutal. Kedatangannya kemari hanyalah murni untuk bertarung. Ya, Lil menginginkan pertarungan yang sebenarnya hingga lawannya tewas di tempat. Setidaknya itulah alasan utama mengapa Lil menjadi ninja. Dia pun sangat bergairah, walau Emma tidak menganggapnya sebagai ninja sejati. Ketika robot Lil menghujam Emma, saat itu juga Emma mengeluarkan kaki busin hingga membuat bayangannya menjadi banyak sekali. Walau sempat kerepotan, namun Lil tersenyum dan menghujamkan cakarnya di aspal. Dia lantas melepaskan kekuatan listrik berdaya besar, dibarengi dengan auman api kuat yang mampu menghancurkan seluruh kaki busin milik Emma. Saat ini keduanya sama-sama kekurangan daya, dan ketika Emma berlari untuk melakukan recharge, saat itu juga Lil melepaskan beberapa bomnya hingga membuat Emma gagal recharge. Jelas saja robot Emma pun langsung ambruk dan tidak bisa bergerak sama sekali karena kehabisan daya. Lil pun serasa di atas angin setelah melakukan recharge. Dia lantas menendang dan terus memukuli robot Emma tanpa ampun. Emma sendiri tidak bisa berbuat banyak. Dia hanya berharap bisa bertahan dan memberikan waktu yang lebih lama untuk Higan. Sementara itu Higan mendapatkan pesan dari rekaman yang dibuat Emma sebelumnya. Melalui alam bawah sadar Higan, Emma berkata jika Higan mendengarkan pesan ini mungkin saja Emma sudah tiada. Kalau Higan bertanya mengapa Emma menyelamatkannya, hal itu dikarenakan sebelumnya Mari pernah menyelamatkan Emma. Higan pun terperanjat karena sejak saat itu Mari dan Emma sering bertemu secara diam-diam. Bahkan di malam insiden mengerikan itu, Emma bergegas menuju rumah Higan demi menyelamatkan semuanya. Namun setibanya Emma di sana, dia tidak sempat menyelamatkan Mari dan Ren. Satu-satunya yang bisa diselamatkan Emma hanyalah Higan saja. Dia pun meminta maaf karena tidak bisa menyelamatkan istri dan putra Higan. Namun dia ingin harapan dan impian Mari menjadi kenyataan, di mana Higan bisa terus bertahan hidup. Yang bisa dilakukan Emma hanyalah sebatas ini saja. Lil pun membantai robot Emma habis-habisan hingga berdarah-darah. Tak berselang lama Emma pun menutup mata, dan setelahnya dia menerima semburan api super besar dari robot Lil.
Ucapan selamat tinggal Emma membuat Higan menggertakkan giginya. Anehnya, ledakan amarah Higan membuat sinkronisasi gear Kamui melesat ke angka 100%. Gear itu pun menyerap dan mematikan banyak daya listrik yang berada di area itu. Robot Oni berwarna merah itu pun perlahan menyala, dan seakan ingin mengamuk menghancurkan segala aral yang melintanginya.